Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang-orang beriman, "Saya melihat tempat hijrah kalian adalah suatu tempat penuh dengan pohon kurma yang terletak di antara dua harroh, yaitu Gunung Air dan Gunung Tur." Kemudian mereka berhijrah ke Madinah, dan umumnya yang hijrah ke Habasyah pulang untuk berhijrah ke Madinah. Abu Bakar juga menyiapkan bekal untuk hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Bakar, "Sabar dulu, saya berharap segera diizinkan." Lantas Abu Bakar berkata, "Apakah Anda mengharapkan hal tersebut? Dengan bapak dan ibuku saya menebus Anda." Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya." Abu Bakar mengurungkan berangkat dan menyiapkan 2 ekor unta yang bagus untuk berangkat bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia memberikan makan dengan daun samur selama 4 bulan. Ibnu Syihab meriwayatkan dari Urwah bin Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, "Ketika kami duduk di rumah Abu Bakar di siang hari yang panas, seseorang berkata kepada Abu Bakar, 'Inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang dengan menutup kepala pada saat yang tidak biasanya beliau mendatangi kita.' Lantas Abu Bakar menjawab, 'Sebagai tebusan beliau adalah ayah dan ibuku. Demi Allah, tidaklah beliau datang pada saat seperti ini kecuali karena perintah.' Aisyah berkata, lalu Nabi datang, lalu meminta izin dan beliau pun diizinkan masuk. Nabi menyuruh Abu Bakar untuk mengeluarkan siapa saja yang ada bersamanya di rumah. Lalu Abu Bakar berkata, 'Mereka hanyalah keluargamu, wahai Rasulullah.' Rasulullah SAW berkata, 'Saya sudah diizinkan untuk berhijrah.' Lalu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Apakah saya menemanimu, wahai Rasulullah?' 'Ya,' jawab Nabi SAW. Abu Bakar berkata, 'Ambillah salah satu kendaraan unta yang kamu sukai.' Rasulullah berkata, 'Dengan harga?' Aisyah berkata, 'Maka kami persiapkan kedua kendaraan dengan secepat mungkin. Kami memasang ransum yang berkantong. Asma binti Abu Bakar memotong bagian dari ikat pinggangnya dan mengikatkan pada mulut kantong sehingga dinamakan Zat Nitokoin, wanita yang mempunyai 2 ikat pinggang. Aisyah berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an menuju ke gua yang ada di Bukit Tur. Mereka berdua tinggal di sana selama 3 malam, yaitu pada malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad. Abdullah bin Abu Bakar, pemuda yang cerdas dan cerdik, tinggal menginap bersama mereka. Sebelum subuh ia turun dan di pagi hari ia sudah bersama-sama dengan orang Quraisy di Mekah. Kalau ada perkara yang Abdullah dengar, ia kabarkan kepada Rasulullah SAW dan Abu Bakar saat mendatangi keduanya di malam hari. Sementara Amir bin Furaihah, hamba sahaya Abu Bakar, selalu memperhatikan mereka berdua dengan memberikan minuman susu kambing yang ia gembalakan pada setiap sore saat waktu Isya telah masuk. Keduanya bermalam dalam hidangan air susu perah yang dipanaskan dari hewan perah yang disiapkan untuk keduanya, hingga Amir bin Furaihah menghalaunya di pagi buta. Begitulah yang ia lakukan setiap malam dari 3 malam tersebut. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar juga mengupah seorang dari Bani Al-Dail, yaitu dari Bani Abdul bin Adi, sebagai petunjuk jalan. Dia adalah hamba saya dari keluarga As bin Wa'il Sahmi, penganut agama kafir Quraisy yang dipercaya oleh Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Keduanya menyerahkan kedua kendaraannya dengan perjanjian untuk bertemu untuk menyerahkan kedua kendaraannya di pagi hari setelah berlalu 3 malam. Rasulullah SAW berangkat bersama Abu Bakar, Amir bin Furaihah, dan si penunjuk jalan.
Penunjuk jalan membawa mereka menyusuri jalan pantai. Ketika orang Quraisy menyadari Nabi telah kabur, maka mereka mencarinya di pelosok kota Mekah. Mereka mengirim utusan untuk mencarinya di sepanjang jalan. Bahkan diiklankan dengan bayaran 100 ekor unta bagi siapa saja yang dapat mendatangkan Muhammad dalam keadaan hidup maupun mati. Para pencari jejak Nabi SAW sebenarnya sampai di pintu gua, tetapi Allah telah mengaturnya. Dalam hadis dikatakan dari Anas bin Malik radhiyallahu an dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, saya berkata kepada Rasulullah SAW ketika saya dalam gua, sekiranya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kedua kakinya, maka kita akan kelihatan. Lantas Rasulullah SAW menjawab, bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar terhadap dua orang yang ketiganya adalah Allah? Ketika pencarian telah tenang, mereka keluar bersama dengan penunjuk jalan yang menguasai jalan arah selatan menuju ke arah Yaman. Sampai ketika tiba di sebuah jalan yang tidak biasa dikenal oleh manusia, ia belok ke utara hingga mendekati pantai Laut Merah dan melewati jalur yang jarang dilewati oleh manusia. Allahu a'lamu bissawab.